Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Anissa Utami dari SMP Quranic Sayan Boarding School CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, saya telah mempelajari bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mencoba menyimpulkannya bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan kepribadian yang kuat. Pendidikan pun harus menghargai budaya lokal dan identitas nasional, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh dari budaya-budaya lain, sehingga bangsa Indonesia menghasilkan warga negara yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan siap berkontribusi dalam memajukan bangsa. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas masih berpusat pada guru, sehingga siswa merasa bosan dan kurang diperhatikan. Kemudian saya pun lebih fokus pada aspek kognitif, kurang memahami karakteristik siswa, dan kurang mampu menuntun kekuatan kodrat anak. Maka pengetahuan baru dan pengalaman yang berharga bagi saya adalah tentunya dapat memahami pemahaman tentang filosofi pendidikan, kemudian peran guru sebagai pembimbing atau penuntun, selanjutnya pentingnya budaya dan identitas nasional, kemudian penghargaan terhadap nilai-nilai luhur sosial budaya, kemudian relevansi pemikiran dalam konteks modern, sehingga saya menyadari bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tidak lekang oleh waktu dan akan selalu dipakai saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian, mengembangkan pandangan dan pendekatan baru terhadap pendidikan dan pembelajaran. Kemudian perubahan diri yang saya rasakan, saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu perubahan pada pandangan, perilaku, dan kontribusi terhadap masyarakat. Terkait perubahan pandangan, awalnya saya mengira bahwa pembelajar yang merdeka itu adalah pembelajar yang tidak terikat dengan apapun. Padahal pembelajar yang merdeka itu sebetulnya adalah yang memberi kebebasan dalam pengembangan potensi unik setiap siswa sehingga guru lebih fokus pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, terkait perubahan perilaku, saya lebih terbuka terhadap inovasi dan peningkatan metode mengajar, kemudian lebih memperhatikan karakteristik siswa, baik kemampuan awal, gaya belajar, maupun minat dan bakatnya. Kemudian, selalu mengkonfirmasi pemahaman siswa dengan melakukan refleksi dan umpan balik. Selanjutnya, selalu memotivasi atau memberi dorongan. Kemudian, terkait kontribusi terhadap masyarakat, alhamdulillah saya juga sudah memberikan pengarahan kepada rekan-rekan guru dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Saya pun telah memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah lain terkait kurikulum merdeka dan menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara di media sosial. Selanjutnya, proses pembelajaran dan suasana kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat ini, saya sudah mulai memahami kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa dengan melakukan tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran. Sehingga saya lebih matang dalam melakukan perencanaan. Kemudian saya pun lebih menghormati keberagaman siswa dengan tidak menyamaratakan perlakuan. Ini adalah beberapa contoh representasi siswa berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Ada yang menggunakan karya komik, presentasi, lagu, dan sebagainya. Awalnya saya memandang siswa-siswa yang kurang unggul dalam kemampuan kognitifnya itu tidak memiliki ketertarikan sedikit pun dalam mengikuti pelajaran saya. Ternyata bukan mereka yang tidak peduli, melainkan saya yang belum memahami dan mengenal karakteristik siswa. Maka sebagai pembelajar, saya akan lebih aktif mencari pemahaman yang mendalam
dan berusaha kreatif dan inovatif dalam menuntun mereka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya betapa pentingnya menuntun siswa menuju apa yang menjadi kekuatan kodratnya. Dan saya yakin setiap siswa itu unik dan mereka berhak bahagia dan merdeka belajar dengan caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.